Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai regulasi dan fatwa lembaga zakat dan wakaf. Next. Di sini kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Anggia Aprilia, yang kedua Kasya Syahida, yang ketiga Muhammad Sapri Ferdiansyah, yang keempat Hanifah Tunisa, yang kelima Dia Fatika, dan yang terakhir Mutiah. Kemudian di sini ada zakat. Pengertian zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pengertian zakat tersebut dicantumkan dalam UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab 1 pasal 1 ayat 2. Next. Kemudian ada rukun-rukun zakat. Rukun-rukun zakat yang pertama adalah niat. Niat adalah hendaknya membaca niat untuk berzakat. Hal ini untuk mengingatkan kita bahwa berzakat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memberi zakat. Memberi zakat atau biasa disebut muzaki adalah orang yang berkewajiban untuk membayar zakat. Yang ketiga adalah penerima zakat. Penerima zakat atau biasa yang disebut dengan mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir, harta yang dizakatkan. Harta yang wajib dizakatkan seperti emas dan perak, binatang ternak, hasil pertanian, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu syarat-syarat zakat. Syarat-syarat zakat mal dan zakat fitrah yaitu menurut peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 52 tahun 2014 bab 2 pasal 2 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat untuk usaha produktif. 1. Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut. A. Memiliki milik penuh. B. Halal. C. Cukup nisab. Dan D. Haul. Yang ketiga, syarat haul sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikas. Dan yang keempat, syarat zakat fitrah sebagai berikut. Beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan, memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Yang keempat, macam-macam zakat. Macam-macam zakat yaitu ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama, zakat mal yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Dan yang kedua, zakat fitrah. Zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Itu berdasarkan UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab 1 pasal 4 ayat 1. Macam-macam zakat mal dan fitrah. Menurut Peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 52 tahun 2014 bab 2 pasal 3 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat untuk usaha produktif. 1. Zakat mal meliputi zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya. B. Zakat uang dan surat berharga lainnya. C. Zakat perniagaan. D. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan. E. Zakat peternakan dan perikanan. F. Zakat pertambangan. G. Zakat perindustrian. H. Zakat pendapatan dan jasa. Dan yang terakhir, zakat rikas. Yang kedua, zakat fitrah dapat berupa beras, makanan pokok, atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan harga beras atau makanan pokok tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai hukum zakat atas harta haram.
Nah, ini tercantum di Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 13 tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram. Yang pertama, zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara memperolehnya. Kemudian, harta haram tidak menjadi objek wajib zakat. Yang ketiga, kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut. Selanjutnya, cara bertaubat sebagaimana dimaksud dari ayat ketiga tadi, yaitu yang pertama meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan keinginan untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu bagi harta haram yang didapat dengan cara mengambil sesuatu bukan haknya, kayak mencuri atau korupsi, harta itu harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Tapi kalau misalnya pemiliknya itu nggak ditemukan, bisa digunakan untuk kemaslahatan umum, untuk dana sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu, bila harta tersebut itu hasil usaha yang tidak halal, kayak perdagangan minuman keras atau bunga bank, itu hasil usahanya atau bukan modal pokoknya, secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum. Nah, kemudian 8 golongan penerima zakat. Yang pertama ada fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Yang kedua ada fisabilillah, orang yang berjuang menerapkan hukum Islam. Yang ketiga adalah gharim, yaitu orang-orang yang memiliki hutang, menanggung hutang, dan tidak sanggup membayarnya. Yang keempat ada amil zakat, yaitu panitia penerima dan pengelola dana zakat. Yang kelima ada miskin, orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Terus yang keenam ada mu'alaf, yaitu kelompok orang-orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Yang ketujuh ada ibnu sabil, adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau yang disebut dengan musafir. Nah, yang terakhir ada rikob, yaitu hamba sahaya atau budak. Selanjutnya ada wakaf. Pengertian wakaf. Nah, secara umum wakaf ini berasal dari kata Arab, yaitu wakofa, yang berarti menahan atau berhenti atau diam. Satu kata al-wakaf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yang artinya menahan harta untuk diwakafkan atau tidak dipindah milikkan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat dalam pasal 1 ayat 1 tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Kemudian tujuan wakaf terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat dalam pasal 4 tentang wakaf. Nah, tujuan wakaf itu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Kemudian fungsi wakaf juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat dalam pasal 5 tentang wakaf, yakni mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya unsur-unsur wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, terdapat dalam pasal 6 tentang wakaf. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut. Yang pertama itu ada wakif. Siapa itu wakif? Wakif ialah orang yang memberikan harta wakafnya. Kemudian ada nazir. Nazir adalah si penerima wakaf. Kemudian harta benda wakaf. Kemudian ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf itu merupakan pernyataan kehendak dari wakif. Pernyataannya bisa dilakukan secara lisan ataupun tulisan yang mana diberikan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda milik si wakif. Kemudian ada peruntukan harta benda wakaf dan yang terakhir ada jangka waktu wakaf. Kemudian ada macam-macam wakaf.
Macam-macam wakaf ini ada yang dilihat berdasarkan tujuan dan kemudian ada berdasarkan waktu. Yang berdasarkan waktu itu ada wakaf mu'abad sama wakaf mu'awad. Untuk yang berdasarkan waktu wakaf mu'abad itu tuh wakaf selamanya. Yakni dia bersifat abadi, contohnya tanah dan bangunan dengan tanahnya. Seperti mewakafkan tanah untuk pembangunan pesantren atau sekolah. Kemudian atau ada wakaf mu'awad, yaitu wakaf yang sifatnya tuh sementara atau dia hanya dalam jangka waktu tertentu. Seperti barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak. Selanjutnya, macam-macam wakaf berdasarkan tujuan. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuan itu ada 3. Yang pertama ada wakaf ahli, wakaf khairi, wakaf mustarak. Untuk wakaf ahli itu tuh ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Contohnya tuh seperti mungkin teman-teman bisa membaca kisah wakaf Abu Talhah yang membagikan harta wakaf untuk keluarga pamannya. Kemudian ada wakaf khairi, yaitu bertujuan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan yang diserahkan untuk keperluan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Yang ketiga ada wakaf mustarak, yaitu wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum, seperti contohnya tuh kayak yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf. Jenis harta benda wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang pertama ada benda tidak bergerak, yaitu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Yang kedua, ada bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah. Yang ketiga, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dan yang terakhir adalah benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undang. Yang kedua, jenis harta benda wakaf yaitu ada benda bergerak selain uang, berupa surat berharga seperti saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya, dan atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Yang kedua adalah hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, dan hak lainnya. Dan yang terakhir adalah hak atas benda bergerak lainnya yang berupa yang pertama, hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak. Dan yang kedua, perikatan tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak. Dan yang ketiga, jenis harta benda wakaf adalah benda bergerak berupa uang, yaitu wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 7 yang membahas tentang regulasi dan fatwa zakat dan wakaf. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata ataupun kurang tepatnya penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman semua ingin melihat daftar atau list regulasi fatwa yang membahas atau mengatur tentang zakat dan wakaf, kami sediakan dalam dokumen atau file yang terpisah.